Baskara Wijoyo menarik semua staf medis dari ruang bersalin saya, hanya karena cinta pertamanya melahirkan di hari yang sama dengan saya. Rania telah menunggu selama 5 tahun, dan anaknya harus lahir lebih dulu. Saat Baskara menggendong bayi Rania dengan sukacita yang meluap-luap, sebuah kalimat dari seorang perawat membuatnya berlari panik ke kamar saya dan terpaku di sana. Saat Baskara Wijoyo menarik seluruh tim medis dari ruang bersalin saya, monitor detak jantung janin saya sudah berbunyi untuk ketiga kalinya. Dia berdiri di ambang pintu, ujung lengan kemeja putihnya basah oleh air hujan, namun nadanya setenang sedang mengatur sebuah rapat biasa. Dokter kepala, ahli anestesi, dan tim neonatologi, semua pindah ke ruang operasi nomor 3. Saya mencengkeram pegangan tempat tidur, menahan gelombang kontraksi, dan bertanya padanya, "Lalu bagaimana denganku?" Baskara melirik layar monitor, lalu menunduk melihat ponselnya. Rania telah mengirim belasan pesan. Rania adalah cinta pertamanya. 5 tahun lalu dia meninggalkan kota ini, dan setengah tahun yang lalu kembali dengan perut buncit, masuk ke pusat bersalin yang sama dengan saya. Baskara berkata, "Kamu sudah bukaan 4. Tunggu sebentar lagi." Rania sudah menunggu 5 tahun, anaknya harus lahir lebih dulu. Yang dia maksud adalah membiarkan Rania melahirkan terlebih dahulu. Namun saat itu, detak jantung bayi saya sudah turun dari 140 menjadi di bawah 90. Dokter jaga mengingatkannya, "Pak Baskara, Ibu Kirana mengalami deselerasi berkelanjutan, kemungkinan perlu operasi darurat kapan saja. Kita observasi 10 menit dulu." Baskara hanya meninggalkan kalimat itu dan pergi bersama tim medis. Pintu ditutup. 2 mesin yang tadinya menyala terang didorong keluar. Suara roda alat medis yang bergesekan dengan lantai terdengar sangat jelas, dan saya mendengarnya dengan begitu jernih. Mereka adalah ahli anestesi, kepala departemen kebidanan, dan tim penyelamat neonatologi yang dia tarik dari sisi saya. Mereka adalah penopang hidup saya dan anak saya. Saya tidak memanggilnya lagi. Setelah kontraksi mereda, saya mengangkat tangan saya yang gemetar dan membuka halaman otorisasi medis di ponsel saya. Saya menghapus nama suami saya, Baskara Wijoyo, dari daftar kontak darurat dan wali keputusan medis. Perawat bernama Budi tertegun sejenak. "Ibu Kirana, apakah Anda yakin?" "Yakin," jawab saya terengah-engah. Lalu menambahkan, "Tolong hubungi unit gawat darurat RSIA Harapan Bangsa. Saya mau pindah rumah sakit." Budi melihat keluar pintu, suaranya sangat pelan. "Pak Baskara tidak mengizinkan ambulans dipanggil. Katanya, pindah rumah sakit akan merusak reputasi klinik." Saya menatapnya. "Saya pasien, bukan karyawannya." Budi menggertakkan giginya, mengeluarkan ponsel pribadinya, dan menelepon hotline darurat ibu dan anak. Selama 12 menit menunggu ambulans, detak jantung janin saya turun 2 kali lagi. Baskara tidak kembali. Dari ruang operasi nomor 3, orang-orang terus keluar masuk. Seseorang mendorong troli dekorasi yang penuh dengan bunga segar melewati koridor. Di troli itu tergantung sebuah plakat emas. 5 tahun Wijaya Medika. Menyambut bayi ajaib pertama. Baru saat itu saya sadar, persalinan Rania juga diatur untuk difilmkan. Sementara itu, ruang bersalin saya begitu sunyi, hanya menyisakan suara alarm tajam dari monitor detak jantung janin. Tepat sebelum ambulans tiba, saya mengalami pendarahan hebat. Budi bergegas keluar memanggil bantuan. Dokter residen yang berjaga menjadi pucat pasi. Dia menekan perut saya, suaranya bergetar. "Siapkan penyelamatan, cepat." "Semua orang ada di ruang operasi nomor 3, teriak Budi. Saat itu, rasa sakit membuat saya nyaris kehilangan kesadaran. Saya hanya ingat seseorang berteriak di telinga saya, meminta saya untuk tidak tidur. Saya juga ingat mencengkeram tangan Budi erat-erat. "Kalau hanya bisa menyelamatkan satu." "Jangan bicara seperti itu," potongnya. "Dengarkan aku selesai." Saya menatap lampu yang bergoyang di atas kepala saya, kata demi kata, "Selamatkan bayinya dulu." Ketika ambulans tiba, putra Rania baru saja dikeluarkan dari ruang operasi. Budi kemudian menceritakan kepada saya, Baskara berdiri di tengah koridor, secara pribadi menerima bayi itu dari gendongan perawat. Wajahnya menunjukkan senyum yang sudah lama tidak saya lihat. Rania, yang terbaring lemah di brangkar, memanggilnya,
Baskara, lihat, dia akhirnya lahir dengan selamat. Baskara menunduk menatap bayi dalam dekapannya, matanya memerah. Orang-orang di sekitarnya bertepuk tangan, kamera terus menyorot mereka. Pemandangan itu tampak persis seperti sebuah keluarga dengan 3 orang anggota. Sampai Budi Concong keluar dari lift. Dia hanya mengungkapkan satu kalimat. Pak Baskara jangan digendong lagi. Suami Bu Rania sudah tiba. Istri Anda baru saja mengalami pendarahan pasca persalinan dan sudah dipindahkan. Sebelum pergi, dia menghapus Anda dari semua hak wali keluarga. Senyum di wajah Baskara membeku. Ayah kandung bayi itu, Agus Santoso, baru saja tiba dari ujung koridor yang lain, mengulurkan tangan untuk mengambil bayi itu. Baskara berdiri termangu selama 2 detik, lalu tiba-tiba berbalik dan berlari menuju kamar bersalin saya. Kamar itu sudah kosong. Di atas spray, tertinggal bercak darah besar yang belum dibersihkan. Di kartu nama box bayi, hanya tertulis nama ibu, kolom nama ayah kosong. Cincin kawin saya tergeletak di atas meja nakas. Di bawah cincin itu, ada selembar kertas dengan noda darah di sudutnya. Hanya ada satu kalimat di sana. Baskara, pergilah menunggunya. Aku pergi untuk hidup. Ketika dia tiba di RSIA Harapan Bangsa, saya sudah didorong ke ruang operasi. Karena retensi plasenta dan atonia uteri, saya kehilangan lebih dari 1.500 ml darah. Putri saya tidak menangis saat lahir. Dokter neonatologi harus melakukan resusitasi selama 4 menit sebelum tangisan lemah pertamanya terdengar. Selama 4 menit itu, Baskara menggendong anak Rania. Sementara saya, terbaring di meja operasi rumah sakit lain, untuk pertama kalinya benar-benar mengerti satu hal, seorang pria tidak perlu membunuhmu dengan tangannya sendiri. Dia hanya perlu membawa pergi semua orang yang bisa menyelamatkanmu di saat kau paling membutuhkannya. Ketika saya sadar, di luar jendela hari sudah gelap. Tenggorokan saya terasa penuh dengan bau darah, dan perut saya terasa seperti disobek-sobek. Tangan kanan saya terpasang infus, punggung tangan kiri saya memar lebam. Setelah ibu saya meninggal, sudah bertahun-tahun saya tidak pernah secara naluriah memanggil ibu saat bangun tidur. Tapi hari itu, saya membuka mulut dan mengeluarkan suara yang sangat lirih. Tidak ada yang menjawab. Seorang perawat mendengar suara dan datang untuk memeriksa peralatan. Bagaimana bayinya? Di ruang observasi neonatal, kondisinya sementara stabil. Saat lahir mengalami asfiksia ringan, dokter akan terus memantaunya. Saya memejamkan mata, napas yang tertahan di dada saya akhirnya perlahan terlepas. Selama dia hidup, hal-hal lain bisa diurus satu persatu. Baskara datang pada pukul 1 pagi. Dia tidak mengenakan jas, kemejanya kusut, dan di pergelangan tangannya masih terikat gelang emas acara ulang tahun Wijaya Medica. Dia berdiri di ujung tempat tidur, menatap saya lama. Kenapa pindah rumah sakit tanpa memberitahuku? Saya pikir saya salah dengar. Luka operasi saya terasa sedikit tertarik karena tarikan napas, tapi saya tiba-tiba tertawa kecil. Memberitahumu? Lalu apa? Aku akan dapat pengaturan? Pengaturan apa? Menunggumu selesai menyambut kelahiran anak Rania? Atau menarik tim medis dari sisiku sekali lagi? Rahang Baskara mengeras. Rania punya riwayat 3 kali keguguran, emosinya tidak stabil. Operasinya sudah dimulai, aku tidak mungkin menarik tim medis di tengah jalan. Detak jantung bayiku sudah turun sampai 90. Aku sudah melihat catatannya, saat itu belum sampai pada tingkat paling berbahaya. Jadi kau pikir aku masih bisa bertahan? Dia terdiam. Akhirnya saya mengerti. Bukannya dia tidak tahu risikonya. Dia hanya sudah menimbangnya. Dalam hatinya, saya bisa menahan sakit 10 menit lebih lama, anak saya bisa kekurangan oksigen 10 menit lebih lama, operasi saya bisa menunggu 10 menit lebih lama, karena Rania tidak bisa menunggu. Baskara, kau bukan terlambat datang, saya menatapnya, mengucapkan kalimat demi kalimat, kau menggunakan nyawaku untuk merebut 10 menit untuknya. Dia melangkah maju. Kirana, masalahnya tidak seserius yang kau pikirkan. Kau dan bayinya sekarang selamat. Selamat? Saya mengangkat tangan saya yang terbalut perban infus. Aku menerima 6 kantong darah, anakku diresusitasi selama 4 menit. Kau menyebut ini selamat? Aku akan mencarikan dokter terbaik
Untuk perawatan lanjutan. Aku tidak butuh kau yang mencarikan. Saya menekan bel panggilan di samping tempat tidur. Tolong minta Pak Baskara keluar. Saya menolak kunjungan saat ini. Wajah Baskara berubah. Aku suamimu, dan juga ayah dari anak ini. Kau adalah ayah biologisnya, kata saya. Sedangkan untuk suami, sejak kau membawa pergi tim medis itu, kau sudah bukan lagi. Setelah perawat masuk, dia tidak langsung pergi. Dia menatap bekas cincin kawin di jari saya, seolah akhirnya menyadari bahwa cincin itu benar-benar telah saya lepas. Kirana, kau baru saja melahirkan, emosimu tidak stabil. Nanti setelah kau pulih, kita bicara lagi. Dia lagi-lagi menganggap keputusan saya sebagai luapan emosi. Selama 6 tahun pernikahan kami, dia selalu seperti ini. Saya menentang Rania menjadi konsultan merek rumah sakit, dia bilang saya sensitif. Saya keberatan dia menemani Rania untuk pemeriksaan kehamilan tengah malam, dia bilang saya tidak berperasaan. Saya menyarankan Rania pindah ke rumah sakit lain untuk melahirkan, dia bilang saya mencampurkan urusan pribadi dan perusahaan. Sampai hari ini, ketika saya nyaris mati di ruang bersalin, dia masih menganggap saya hanya sedang emosional. Baik, saya mengangguk. Tunggu sampai kondisiku stabil, kita bicara tentang perceraian. Jari-jarinya tiba-tiba menegang. Kau harus bicara sampai sejauh ini? Kau yang sudah bertindak sampai sejauh ini. Perawat kembali mengingatkan bahwa waktu besuk telah berakhir. Baskara berdiri lama, akhirnya pergi. Setelah pintu tertutup, saya meminta perawat untuk mengambilkan kertas dan pulpen. Saya mulai menulis kronologi lengkap dari masuk rumah sakit hingga pindah. 06.040. Masuk rumah sakit. 07.05. Terjadi deselerasi detak jantung janin pertama kali. 07.14. Dokter jaga menyarankan untuk memulai protokol operasi darurat. 07.18. Baskara meminta seluruh tim untuk pindah ke ruang operasi nomor 3 tempat Rania berada. 07.32. Saya mengajukan permintaan untuk pindah rumah sakit. 07.44. Terjadi pendarahan hebat. 07.56. Ambulans tiba. 08.12. Tiba di RSIA Harapan Bangsa. 08.27 putri saya lahir. Saya menulis dengan sangat lambat. Setiap kali menulis sebuah waktu, jari-jari saya bergetar. Budi datang pada pukul 2 dini hari, menyerahkan sebuah kantong barang bukti transparan. Di dalamnya ada gelang pasien saya, surat serah terima pindah rumah sakit, dan gelang kaki yang dipakai putri saya saat lahir. Di gelang kaki itu ada noda darah kecil berwarna merah gelap. Ini titipan dari dokter ambulans, Bu, katanya. Saya menerima kantong itu. Bagaimana kabar di Wijaya Medica? Budi menunduk. Mereka meminta semua orang untuk memberikan keterangan seragam, mengatakan bahwa kondisi ibu stabil dan ibu sendiri yang bersikeras pindah rumah sakit, sehingga menimbulkan risiko lanjutan. Siapa yang meminta? Pihak manajemen. Baskara? Dia tidak menjawab. Keheningannya sudah menjadi jawaban. Saya memasukkan kantong barang bukti ke dalam lemari. Budi, bisakah kau membantuku mengajukan permohonan rekam medis lengkap? Anda adalah pasien, Anda berhak mengajukannya. Juga jadwal piket, catatan perpindahan personel, dan rekaman asli monitor detak jantung janin. Budi tampak khawatir. Pihak rumah sakit mungkin tidak akan memberikannya. Kalau tidak diberikan, minta mereka memberikan penolakan secara tertulis. Saya menatap gelang kaki kecil itu. Mulai sekarang, setiap hal harus meninggalkan jejak. Keesokan siangnya, ibu mertua saya, Ibu Pertiwi, datang. Beliau membawa sop ayam jahe dan sebuah gelang emas. Begitu masuk, beliau bertanya kapan bayinya bisa dipindahkan kembali ke Wijaya Medica. Rumah sakit sendiri tentu lebih terjamin daripada di luar. Saya menatapnya. Saya baru saja kabur dari rumah sakit sendiri itu. Wajah Ibu Pertiwi menegang. Itu kecelakaan. Baskara sudah menjelaskan padaku, kondisi Rania sangat istimewa. Kondisiku tidak istimewa? Kau kan selama ini sehat, masih muda. Rania sudah berjuang selama 5 tahun untuk mendapatkan anak itu. Baskara hanya ingin sedikit memperhatikannya. Tiba-tiba saya merasa lelah. Ternyata di mata mereka,
Menjadi sehat juga sebuah dosa. Karena saya bisa menahannya, maka saya harus lebih banyak menahan. Karena saya kuat, maka ketika dikorbankan pun saya tidak boleh berteriak kesakitan. Bu, ini adalah kali terakhir saya memanggilnya seperti itu. Tolong sampaikan pada Baskara, dalam 3 hari, pengacara saya akan menghubunginya. Ibu Pertiwi meletakkan mangkuk sup dengan keras. Anak baru lahir kau sudah mau bercerai. Apa kau tidak memikirkan anakmu? Justru aku sedang memikirkannya, kata saya. Aku tidak ingin dia tumbuh besar, dan berpikir bahwa seorang suami boleh mempertaruhkan nyawa anaknya untuk menyenangkan wanita lain, dan selama tidak ada yang mati, semuanya harus dimaafkan. Ibu Pertiwi marah, hingga wajahnya pucat. Setelah beliau pergi, saya menghubungi Maya, kepala audit di Wijaya Medica, dan juga teman kuliah saya. Telepon tersambung, dia terdiam beberapa detik. Kirana, kau benar-benar sudah memutuskan? Sudah. Bercerai dan menuntut rumah sakit, keduanya. Saya memandang ke arah ruang observasi bayi. Pernikahan adalah urusanku. Tapi apa yang terjadi di ruang bersalin bukan hanya urusanku. Pada hari ke-6 rawat inap, untuk pertama kalinya saya menggendong putri saya melalui kaca inkubator. Dia sangat kecil, pipinya masih sedikit keriput, dan tangan kanannya selalu mengepal. Perawat mengatakan dia sudah melewati masa kritis, hanya perlu terus diobservasi asupan susu dan saturasi oksigennya. Saya meletakkan jari saya di telapak tangannya, dan dia langsung menggenggamnya. Tenaganya sangat lemah, tapi entah kenapa membuat saya ingin menangis. Pada hari persalinan, saya tidak menangis. Saat sadar dari operasi, saya juga tidak menangis. Baru ketika putri saya menggenggam tangan saya sadar bahwa selama ini saya sebenarnya takut. Takut dia tidak bisa bertahan. Takut setiap kali dia sakit nanti, saya akan teringat pada 4 menit itu. Dan juga takut suatu hari nanti hati saya akan luluh dan membawanya kembali kepada pria yang akan menimbang siapa yang lebih pantas diselamatkan. Saya memberinya nama panggilan, Cahaya. Aku tidak menuntutnya menjadi pohon besar, hanya berharap dia tumbuh dengan selamat dan damai. Hari saya keluar dari rumah sakit, Baskara menunggu di bawah dengan mobilnya. Bagasi mobil berisi 1 set kursi bayi baru, dan di dalam mobil dihiasi balon-balon merah muda. Dia seolah ingin menebus persalinan yang dia lewatkan dengan sebuah upacara penyambutan yang lengkap. Aku menjemput kalian pulang, tidak perlu. Saya menggendong Cahaya dan berjalan menuju mobil Maya. Baskara menghalangi saya. Kau mau membawanya kemana? Ke apartemen peninggalan ibuku. Apartemen itu hanya seluas 60 meter persegi, sangat dekat dengan RSIA Harapan Bangsa. Setelah menikah, apartemen itu kosong dan sesekali dibersihkan oleh petugas kebersihan. Di sana terlalu kecil, tidak muat untuk perawat bayi dan pengasuh. Aku tidak menyewa pengasuh. Kondisimu belum pulih. Aku akan menyewa perawat paruh waktu. Baskara mengulurkan tangan ingin menggendong Cahaya. Saya mundur selangkah. Tangannya berhenti di udara. Kirana, aku ayahnya. Waktu kunjungan bisa diatur melalui pengacara. Kunjungan? Dia seperti mendengar kata yang asing. Kita ini suami istri. Kau membawa anak kita pergi dari rumah. Atas dasar apa kau menyuruhku membuat janji kunjungan? Saya tidak berdebat dengannya. Gugatan cerai akan menjelaskannya dengan rinci. Saya mengeluarkan sebuah map dari tas dan menyerahkannya kepadanya. Di dalamnya ada draft perjanjian cerai, permohonan pengambilan rekam medis, dan surat pencabutan kuasa hak suara pemegang saham. Baskara membuka halaman terakhir, wajahnya langsung menjadi gelap. Kau mencabut kuasa pemegang saham? Ya. Saat Wijaya Medica didirikan, saya memiliki 31% saham, Baskara 42%, sisanya milik 2 investor awal dan program kepemilikan saham karyawan. Selama 4 tahun terakhir, untuk meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan, saya mendelegasikan sebagian besar hak suara saya kepadanya. Saya bertanggung jawab atas kualitas dan keselamatan pasien. Dia bertanggung jawab atas operasional. Semua orang menganggap kami adalah satu kesatuan. Tapi pada hari persalinan itu, dia memanfaatkan kepercayaan saya untuk menarik seluruh tim penyelamat dari sisi saya. Saya tidak mungkin lagi menyerahkan hak pengambilan keputusan kepadanya. Kirana,
Apa kau tahu rumah sakit sedang dalam proses putaran pendanaan berikutnya? Dia merendahkan suaranya. Mencabut kuasa saat ini akan membuat investor berpikir ada konflik internal di jajaran manajemen. Manajemen memang sedang ada masalah. Masalah pernikahan tidak seharusnya dibawa ke perusahaan. Kau yang lebih dulu membawa sumber daya medis perusahaan ke dalam pernikahanmu. Saya memeluk cahaya lebih erat. Baskara, mulai hari ini, urus hidupmu sendiri. Setelah saya masuk ke mobil, dia tidak mengejar. Sesampainya di apartemen kecil itu, hal pertama yang saya lakukan adalah keluar dari semua akun bersama keluarga. Biaya layanan properti keluarga Wijoyo, gaji perawat pribadi Ibu Pertiwi, koki, dan sopir di rumah utama, selama ini semua saya yang mengatur. Baskara mengira, hal-hal ini berjalan dengan sendirinya. Padahal setiap tanggal 27, saya harus memeriksa semua tagihan. Ibu Pertiwi pernah menjalani operasi jantung, pemeriksaan lanjutan dan pengobatannya saya yang membuat jadwalnya. Pergantian perawat di rumah utama, perpanjangan kontrak dokter keluarga, pengiriman obat-obatan rantai dingin, semua saya yang menangani. Yang saya hentikan bukan hanya perawatan, tetapi kewajiban yang selama ini dianggap sudah seharusnya saya yang bertanggung jawab. Di perusahaan pun sama. Saya mengajukan surat pengunduran diri sebagai kepala penjaminan mutu. 3 jam kemudian, kantor pusat menelepon saya 7 kali. Wijaya Medika sedang dalam proses audit ulang tingkat keselamatan ibu dan anak. Kepala penjaminan mutu yang tiba-tiba mengundurkan diri mengharuskan mereka untuk mengajukan kembali kualifikasi penanggung jawab dan semua dokumen serah terima risiko. Saya tidak dengan sengaja menahan dokumen. Semua data ada di sistem perusahaan. Tapi selama 6 tahun, setiap kali ada masalah, semua orang terbiasa untuk tidak memeriksa sistem, melainkan langsung bertanya pada saya. Prosedur darurat anestesi di mana? Siapa kontak rumah sakit rujukan neonatal? Standar triase ibu hamil berisiko tinggi disetujui oleh siapa? Batas waktu pelaporan insiden medis bagaimana perhitungannya? Dulu, saya akan langsung membalas. Kali ini, saya hanya mengirim 1 kalimat. Silakan cari sesuai prosedur resmi. Pukul 11 malam, Baskara menelepon. Dokumen darurat untuk audit ulang, kurang 2 salinan. Ada di sistem, kantor pusat tidak bisa menemukannya. Itu pekerjaan mereka. Kirana, ini bukan saatnya kau merajuk. Saya sedang menyusui cahaya. Dia baru minum sedikit lalu tersedak, wajahnya memerah. Saya menggendongnya dan menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. Setelah napasnya kembali stabil, barulah saya bicara. Aku tidak merajuk. Lalu kenapa kau bahkan tidak mengurus pekerjaanmu? Karena aku sudah mengundurkan diri. Di seberang telepon hening selama beberapa detik. Kau akan kembali, katanya dengan sangat yakin. Kau sudah mendedikasikan 8 tahun untuk Wijaya Medika, kau tidak mungkin benar-benar melepaskannya. Saya menunduk menatap putri saya. Aku juga sudah mendedikasikan 6 tahun untukmu. Hasilnya, dia tidak menjawab. Setelah menutup telepon, Maya mengirimkan sebuah catatan log login sistem. Pada hari persalinan, pukul 06.42, akun manajemen mutu saya pernah login 1 kali. Login itu mengubah klasifikasi risiko saya dari pengawasan ketat risiko tinggi menjadi observasi persalinan rutin. Pada saat yang sama, operasi Rania ditandai sebagai prioritas tertinggi. Masalahnya, saat itu saya baru masuk ruang persiapan bersalin. Ponsel dan kartu identitas saya selalu berada di dalam loker. Saya tidak melakukan login ke sistem. Maya berkata, terminal login berasal dari kantor direktur utama, kantor Baskara. Saya menatap catatan di layar, punggung saya perlahan terasa dingin. Pada hari persalinan itu, dia tidak bertindak impulsif. Sebelum masuk ke ruang bersalin saya, dia sudah menyuruh seseorang mengubah tingkat risiko saya. Hanya dengan mengeluarkan saya dari daftar risiko tinggi, dia bisa dengan alasan yang sah memindahkan tim medis ke Rania. Saya mengekspor catatan itu dan mengirimkannya ke email pribadi saya serta platform notaris digital untuk disimpan sebagai bukti. Kemudian, saya mengirim pemberitahuan tertulis kepada Departemen TI Rumah Sakit. Akun saya pada tanggal 18 Juli mengalami login tanpa otorisasi. Mohon segera amankan terminal terkait,
log operasi, dan catatan otentikasi. Pukul 1 dini hari, Baskara menelepon lagi. Kenapa kau mengirim surat investigasi keamanan? Karena seseorang telah menyalahgunakan akunku. Mungkin asisten yang melakukannya untuk mengatur jadwal sementara. Mengubah risiko pasien dengan tanda tangan elektronikku kau sebut operasi sementara? Kau saat itu juga bagian dari manajemen rumah sakit. Saat itu, aku adalah seorang pasien. Dia menahan amarahnya. Kau harus membuat segalanya menjadi begitu buruk? Tiba-tiba saya merasa kalimat itu sangat konyol. Baskara, yang buruk bukanlah karena aku menyimpan bukti bercak darah itu. Yang buruk adalah karena kau yang membiarkannya tumpah. 3 hari setelah gugatan cerai diajukan, Baskara datang untuk menjenguk Cahaya. Saya sengaja mengatur waktunya dari jam 3 sore sampai jam 4 sore. Dia baru muncul pukul 15.47. Begitu masuk, dia melepas jasnya dan menjelaskan bahwa kadar bilirubin anak Rania meningkat, jadi dia menemaninya melakukan pemeriksaan. Saya tidak menyindirnya, hanya melirik jam di dinding. Masih ada 13 menit, Baskara mengerutkan kening. Menjenguk putriku sendiri juga harus dihitung per menit, kau terlambat 47 menit. Kondisi anak itu tiba-tiba berubah. Itu bukan anakmu, kalimat itu membuatnya terdiam. Saya meletakkan Cahaya di boks bayinya. Kau mau merawat anak temanmu itu pilihanmu. Tapi aku tidak akan lagi menanggung konsekuensi dari pilihanmu. Baskara duduk di tepi tempat tidur. Cahaya baru saja bangun, mata hitamnya yang jernih belum fokus. Tangan kecilnya menggapai-gapai di udara. Dia mengulurkan satu jari. Cahaya tidak menggenggamnya. Dia mirip denganmu, katanya. Dokter bilang bayi baru lahir berubah setiap hari. Kirana, aku sudah menugaskan orang untuk menyelidiki penjadwalan pada hari persalinan. Memang ada kesalahan komunikasi, tapi tidak ada yang sengaja menyakitimu. Siapa yang bertanggung jawab atas penyelidikan? Kantor Urusan Internal. Direktur Kantor Urusan Internal diangkat olehmu, staf medis yang terlibat digaji olehmu, perintah penjadwalan juga darimu. Kau tidak percaya padaku? Aku nyaris mati karena percaya padamu. Wajah Baskara tampak buruk. Lalu kau mau aku bagaimana? Terima investigasi independen. Itu akan berdampak pada rumah sakit. Jadi kau lebih peduli pada rumah sakit atau pada kebenaran? Rumah sakit memiliki lebih dari 300 karyawan. Satu insiden negatif bisa berdampak pada pekerjaan semua orang. Dia lagi-lagi mencari pembenaran yang lebih besar untuk pilihannya. Pada hari persalinan, itu demi Rania. Sekarang, demi 300 karyawan. Kapanpun, orang yang diminta untuk diam selalu saya. Sebelum waktu kunjungan berakhir, dia menggendong Cahaya sekali. Gerakannya sangat kaku. Cahaya menangis dalam pelukannya. Semakin dia mencoba menenangkan, tangisnya semakin kencang. Akhirnya, dia harus mengembalikan bayi itu kepada saya. Saya mengambil putri saya, dan dia langsung tenang. Baskara melihat pemandangan ini, dan untuk pertama kalinya, kepanikan muncul di matanya. Itu bukan karena cinta. Itu karena dia tiba-tiba menyadari bahwa saya dan anak saya telah membentuk sebuah dunia yang tidak membutuhkannya. Keesokan harinya, Ibu Pertiwi datang langsung bersama 2 orang pengasuh. Aku sudah merapikan kamar bayi di rumah utama, katanya. Kondisimu tidak baik, ikutlah pulang denganku. Anak ini bermarga Wijoyo, tidak bisa terus-menerus berdesakan di tempat seperti ini. Saya berdiri di depan pintu, tidak membiarkan mereka masuk. Anak ini tidak akan ke sana. Bagaimana kau bisa merawatnya sendirian? Perawat datang 4 jam setiap hari. Maya akan datang di malam hari. Puskesmas melakukan kunjungan mingguan. Orang luar bisa dibandingkan dengan nenek kandung. Pada hari persalinan, Anda juga tahu tim medis ditarik. Mata Ibu Pertiwi berkedip. Baskara sudah bilang, itu untuk keadaan darurat. Rania menjalani operasi sesar terjadwal, sementara detak jantung bayiku tidak normal. Darurat untuk siapa? Beliau menghindari tatapan saya. Masalahnya sudah terjadi, untuk apa terus diungkit? Pria membangun karir, wajar jika terkadang salah mengambil keputusan. Yang terpenting sekarang adalah mempertahankan pernikahanmu. Yang terpenting bagiku adalah mempertahankan diriku sendiri. Sebelum saya menutup pintu,
Ibu Pertiwi tiba-tiba menahan pintu dengan tangannya. Jangan lupa, saat ibumu meninggal, siapa yang menghubungkanmu dengan dokter ahli? Siapa yang membantumu mengurus pemakamannya? Gerakan tangan saya berhenti sejenak. 3 tahun lalu, kanker ibu saya kambuh. Baskara memang pernah mencarikan dokter ahli dan menanggung sebagian biaya pengobatannya. Saya pernah merasa, tidak peduli sedingin apapun dia, setidaknya dia tidak meninggalkan saya di saat tersulit. Belakangan saya baru sadar, rasa terima kasih adalah tali yang paling mudah digunakan untuk mengikat seseorang. Anda benar, saya menatapnya dengan tenang. Dia pernah membantu ibu saya. Karena itu, selama tahun-tahun pernikahan ini, saya merawat Anda, mengelola rumah utama, menanggung risiko untuk rumah sakit, dan tidak pernah menghitung untung rugi. Utang budi itu sudah lunas. Jari-jari Ibu Pertiwi gemetar karena marah. Kau benar-benar mau bersikap sekeras ini? Yang keras adalah orang yang menarik tim medis dari ruang bersalin. Saya menutup pintu. Telapak tangan saya sudah basah oleh keringat. Bukan karena takut, tapi karena memutuskan hubungan sepenuhnya dengan seseorang yang pernah saya anggap sebagai ibu ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Siang itu, Wijaya Medica mengadakan rapat Dewan Direksi Darurat. Saya hadir melalui video. Sebelum rapat dimulai, Baskara mengusulkan untuk menjadikan studio konten ibu dan anak milik Rania sebagai mitra merek eksklusif rumah sakit selama 5 tahun. Nilai total kontraknya tidak terlalu fantastis, tetapi disertai dengan pembagian keuntungan 18% dari proyek online. Saya membuka halaman tanda tangan. Di kolom konfirmasi keselamatan dan kualitas, terpampang tanda tangan elektronik saya. Ini bukan tanda tangan saya, kata saya. Ruang rapat langsung hening. Baskara menatap layar. Proposal kerjasama ini sebelumnya sudah dilaporkan kepadamu. Dilaporkan kepadaku tidak berarti aku setuju. Akunmu yang menyelesaikan persetujuannya. Akunku juga yang mengubah tingkat risikoku pada hari persalinan. Saya menampilkan surat investigasi keamanan informasi di layar. Saya sekarang secara resmi meminta untuk menangguhkan kontrak ini dan memulai proses verifikasi tanda tangan elektronik. Seorang investor bertanya, Pak Baskara, apa yang sebenarnya terjadi? Suara Baskara menjadi dingin. Kirana baru saja melahirkan, ada beberapa masalah dalam pernikahannya. Penilaiannya saat ini mungkin tidak objektif. Saya tidak berdebat dengannya, langsung menunjukkan surat pencabutan kuasa hak suara yang sudah disahkan notaris. Mulai hari ini, hak suara dari 31% saham atas nama saya akan saya gunakan sendiri. Hal-hal yang menyangkut keselamatan medis, transaksi afiliasi, dan privasi pasien harus di-voting ulang. Baskara menatap saya lekat-lekat. Mungkin baru pada saat inilah dia mengerti bahwa saya tidak sedang menggunakan perceraian untuk mengancamnya. Saya sedang satu persatu mengambil kembali hak-hak yang pernah saya serahkan kepadanya. Rapat akhirnya memutuskan untuk menunda kontrak Rania dan membentuk tim peninjau sementara. Malamnya, Baskara datang ke bawah gedung apartemen saya. Dia tidak naik, hanya mengirim pesan. Kau benar-benar ingin menghancurkan rumah sakit yang kita bangun bersama. Saya membalas. Rumah sakit tidak hancur karena diselidiki. Rumah sakit hancur karena ada yang merasa cinta pertama bos lebih penting daripada nyawa pasien. Beberapa menit kemudian, dia mengirim foto sebuah dokumen. Itu adalah lampiran kontrak yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Judulnya, Program Ibu dan Bayi Ajaib Peringatan 5 Tahun Wijaya Medica. Poin pertama tertulis. Pada tanggal 18 Juli sebelum pukul 09.00, Mitra Kerjasama, Rania, harus menyelesaikan pengambilan gambar persalinan berjangka waktu pertama dan diumumkan kepada publik sebagai keluarga bayi baru lahir pertama dalam rangka ulang tahun kelima Wijaya Medica. Saya membacanya 3 kali. 18 Juli. Tepat hari kelahiran Cahaya. Ternyata Rania harus melahirkan lebih dulu bukan hanya karena Baskara mengkhawatirkannya, tetapi juga karena ada acara peluncuran merek yang tidak boleh terlewatkan. Maya butuh 2 hari untuk membantu saya menyusun alur persetujuan lengkap dari program Ibu dan Bayi Ajaib. Proposal ini pertama kali diajukan 3 bulan sebelumnya.
Wijaya Medica berencana meluncurkan layanan kehamilan dan persalinan online premium dan membutuhkan seorang ibu dengan cerita yang menarik sebagai model merek. Rania mengelola sebuah studio konten ibu dan anak. Dia memiliki riwayat keguguran, latar belakang mencari pengobatan di luar negeri, dan juga pernah diakui secara terbuka oleh Bhaskara sebagai cinta pertamanya. Dalam proposal tersebut tertulis dengan sangat gamblang. Penyesalan yang nyata, pertemuan kembali, penantian selama 5 tahun, dan akhirnya menyambut kehidupan baru. Bahkan kalimat menunggu 5 tahun bukanlah ucapan spontan. Itu adalah pengait emosional dalam materi promosi. Saya melihat sebuah notulen rapat internal. Direktur merek pernah mengajukan pertanyaan. Ibu Kirana juga akan melahirkan dalam periode yang sama. Apakah ini akan menimbulkan kesalahpahaman publik mengenai hubungan keluarga? Bhaskara menjawab, Kirana tidak akan berpartisipasi dalam pengambilan gambar. Dia mengerti pengaturan perusahaan. Saya tidak pernah mengerti, karena dia tidak pernah memberitahu saya. Kontrak tersebut mensyaratkan bahwa anak Rania harus menjadi bayi baru lahir pertama yang masuk dalam proses pengambilan gambar pada hari itu. Jika anak saya lahir lebih dulu, bayi ajaib pertama dalam acara ulang tahun ke-5 akan menjadi anak saya. Itu akan merusak alur cerita yang telah disiapkan Rania selama 3 bulan. Jadi, pada pukul 06.42, seseorang login ke akun saya dan mengeluarkan saya dari daftar pengawasan ketat. Pukul 07.18, Bhaskara membawa pergi seluruh tim medis. Dia tidak sedang kalut karena air mata Rania. Dia tahu persis waktunya, prosedurnya, dan apa yang sedang saya tunggu. Dia hanya merasa bahwa saya bisa menunggu. Siang itu, saya menyerahkan materi tersebut ke tim peninjau sementara. Bhaskara mencegat saya di tempat parkir. Proposal ini hanya draft pemasaran, tidak bisa membuktikan bahwa perpindahan personel terkait dengan acara tersebut. Lalu kenapa tingkat risikoku diubah? Departemen TI masih menyelidiki. Terminal loginnya ada di kantormu. Di kantor saya, bukan hanya saya yang bisa masuk. Kalau begitu, periksa CCTV. Wajah Bhaskara menegang. Sekarang kau menganggap semua orang sebagai musuh. Yang benar-benar berbahaya bukanlah musuh, saya menatapnya. Tetapi seseorang yang tidur di sisimu, mengetahui semua kelemahanmu, namun berpikir kau tidak akan pernah pergi. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencengkeram pergelangan tangan saya. Kirana, kita pulang dan bicarakan ini. Aku sedang menelepon polisi. Di sini ada CCTV. Tangannya berhenti di udara, seolah tertusuk oleh kalimat itu. Dulu, saya tidak akan mengingatkannya tentang CCTV. Saya akan menjaga harga dirinya. Khawatir karyawan melihat, khawatir besok akan ada gosip. Sekarang, saya tidak lagi menutupinya untuknya. Apa yang kau inginkan? Tanyanya. Investigasi independen, klarifikasi publik, dan perceraian. Selain perceraian, tidak ada. Bhaskara menatapku, matanya menahan amarah. Aku bisa memberikan apartemen di Menteng itu padamu. Anak kau yang merawat. Saham rumah sakit akan kubeli kembali dengan valuasi tertinggi. Kau cabut pengaduanmu, kita katakan kepada publik bahwa ini hanya kesalahpahaman komunikasi suami istri. Untuk pertama kalinya, dia menawarkan sesuatu yang nyata. Bukan permintaan maaf, melainkan pertukaran. Kau mau membeli apa? Tanya saya. Nyawaku? Atau kebungkamanku? Aku sedang melindungi rumah sakit. Kau melindungi dirimu sendiri. Apa bedanya? Kalimat itu benar-benar menyadarkan saya. Di dalam hati Bhaskara, dia adalah rumah sakit. Kesejahteraannya adalah kesejahteraan 300 karyawan. Kesalahannya tidak boleh diungkap ke publik, karena mengakui kesalahan sama dengan merusak gambaran besar. Adapun berapa banyak darah yang saya keluarkan, berapa lama cahaya diresusitasi, semua itu hanyalah bagian kecil yang bisa disamarkan dalam gambaran besar itu. Tentu saja ada bedanya. Saya memasukkan kembali dokumen ke dalam tas. Rumah sakit bisa berganti manajer, tapi kau tidak bisa mengubah dirimu menjadi korban. Keesokan harinya, Wijaya Medica mengeluarkan pengumuman internal. Pengumuman itu tidak menyebut nama saya, tetapi tertulis. Baru-baru ini, seorang mantan manajer yang telah mengundurkan diri karena konflik hubungan pribadi,
telah melayangkan tuduhan tidak benar terhadap penjadwalan medis yang normal, sehingga mengganggu ketertiban operasional rumah sakit. Kemudian, kutipan ini difoto dan disebarkan secara online. Rania juga merilis sebuah video. Dia mengenakan pakaian rumah berwarna terang, menggendong anaknya sambil duduk di dekat jendela. Matanya merah karena menangis. Saya tidak pernah meminta siapapun untuk berkorban demi saya. Saya hanya seorang wanita biasa yang telah kehilangan 3 anak dan akhirnya bisa menjadi seorang ibu. Semua pengaturan pada hari persalinan diputuskan oleh rumah sakit. Saya tidak tahu mengapa ada orang yang mengubah ketidakpuasan dalam pernikahannya menjadi serangan terhadap seorang bayi yang baru lahir. Dia tidak menyebut nama, tetapi di kolom komentar sudah ada yang mengenali saya. Ada yang mengatakan saya cemburu pada cinta pertama suami saya, ada yang mengatakan saya menggunakan status pemegang saham untuk membalas dendam pada rumah sakit, dan ada juga yang mengatakan saya mengalami masalah psikologis pasca melahirkan sehingga bersikeras mengosongkan kolom nama ayah. Foto kartu nama di box bayi itu juga bocor. Ini adalah privasi pasien, hanya orang dalam Wijaya Medica yang bisa memotretnya. Saya menatap kolom komentar selama 10 menit, lalu mematikan ponsel. Bel pintu berbunyi. Penanggung jawab proyek konsultasi keselamatan pasien yang seharusnya dimulai minggu depan berdiri di luar, wajahnya canggung. Ibu Kirana, lembaga kami saat ini tidak ingin terlibat dalam opini publik. Proyeknya mungkin harus ditunda. Saya mengerti. Saya tidak menahannya. Ini adalah harga nyata pertama yang harus saya bayar setelah melakukan perlawanan. Saya meninggalkan rumah sakit tempat saya bekerja selama 8 tahun, dan sekarang pekerjaan baru pun hilang karena opini publik ini. Malam itu, Cahaya terus menangis. Saya menggendongnya berjalan mondar-mandir di ruang tamu selama 2 jam. Luka saya terasa nyeri karena berdiri terlalu lama. Botol susu terbalik di atas meja, susu hangat tumpah. Pada saat itu, saya merasakan kesepian yang luar biasa. Dulu, Jiao saya meminta, Baskara bisa mendatangkan perawat nifas, dokter, dan tim perawatan terbaik. Sekarang, saya harus membersihkan meja sendiri, mengganti baju, menenangkan anak, sambil menghitung pengeluaran bulan depan. Perlawanan tidak serta-merta membuat saya kuat. Itu hanya lebih dulu mencabut saya dari kehidupan yang sudah saya kenal. Pukul 3 pagi, Cahaya akhirnya tertidur. Saya duduk di lantai dan menerima surat panggilan dari pengadilan. Baskara mengajukan permohonan hak asuh sementara. Dalam berkasnya, dia menyatakan bahwa saya menunjukkan tanda-tanda gangguan emosional pasca persalinan yang jelas dan memiliki kecenderungan untuk menggunakan anak untuk menekannya. Bersama dengan surat panggilan itu, terlampir pula surat keterangan dari seorang psikiater di Wijaya Medica. Di situ tertulis bahwa sebelum melahirkan, saya telah beberapa kali menunjukkan kecemasan, kepekaan, dan kecenderungan merasa terancam. Saya melihat tanda tangan dokter itu. Orang itu hanya pernah bertemu saya sekali saat saya hamil 7 bulan. Saat itu, karena insomnia berkelanjutan, saya berinisiatif untuk melakukan konsultasi tidur. Sekarang, permintaan bantuan itu menjadi bukti yang digunakan Baskara untuk menyerang saya. Ponsel bergetar lagi. Budi mengirim pesan. Bu Kirana, saya diskors. Alasan skorsing Budi adalah menghubungi rumah sakit luar tanpa persetujuan manajemen, menyebabkan kekacauan tatanan medis. Tanpa dia, saya dan Cahaya mungkin tidak akan selamat. Tapi dalam penyelidikan Wijaya Medica, orang yang menyelamatkan nyawa justru menjadi pelanggar aturan. Saya menemuinya di sebuah kedai kopi. Budi mengenakan topi, tubuhnya terlihat lebih kurus. Orang tua saya meminta saya untuk tidak ikut campur lagi, katanya pelan. Rumah sakit bilang, selama saya mengakui bahwa kondisi ibu saat itu stabil, dan ibu pindah karena emosi pribadi, saya bisa dipekerjakan kembali. Lalu, apa jawabanmu? Saya tidak menandatanganinya. Dia mengeluarkan sebuah buku catatan kerja dari tasnya. Ini draft catatan keperawatan saya hari itu. Catatan resminya diminta untuk diubah, tapi saya terbiasa menulis dulu di buku saya sendiri. Dalam catatan itu tertulis dengan jelas, 07,14 detak jantung janin terus melambat, 07,18, seluruh tim medis pergi, 07,22 pasien mengalami kedinginan dan tekanan darah turun,
07,32 pasien mengajukan pindah rumah sakit. 07,4 pendarahan vagina hebat. Saya menutup buku itu. Apakah kau bersedia menyerahkannya kepada tim investigasi? Budi terdiam lama. Jika saya menyerahkannya, saya mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke Wijaya Medika. Saya tidak bisa memutuskan untukmu. Saya mendorong buku itu kembali padanya. Lindungi dirimu dulu. Kasus saya tidak seharusnya dibangun di atas pengorbanan wanita lain. Matanya memerah. Tapi hari itu, ibu nyaris meninggal. Karena itulah saya lebih mengerti bagaimana rasanya ketika orang lain yang memutuskan nasibmu. Saya tidak mengambil catatannya. Sebelum pergi, saya hanya menyarankannya untuk menyimpan aslinya dan mengonfirmasi waktu kejadian melalui cara yang sah. Sebelum sidang hak asuh, saya berinisiatif pergi ke Pusat Kesehatan Jiwa Kota untuk melakukan evaluasi lengkap. Dokter bertanya, apakah saya akhir-akhir ini mengalami insomnia, sering menangis, atau terus-menerus teringat proses persalinan. Saya menjawab jujur, ya. Apakah ada pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau anak? Tidak ada. Apakah Anda merasa semua orang di sekitar menargetkan Anda? Tidak semua orang. Saya meletakkan rekam medis, opini publik di internet, dan materi yang diajukan Baskara di atas meja. Tapi beberapa dari mereka memang sedang menargetkan saya. Dokter mengangkat kepala dan menatap saya. Evaluasi berlangsung selama 2 jam. Hasilnya menunjukkan bahwa saya mengalami reaksi stres pasca trauma persalinan dan membutuhkan dukungan psikologis, tetapi memiliki kemampuan penuh untuk membuat keputusan dan merawat bayi. Saya tidak merasa hasil ini memalukan. Yang benar-benar memalukan adalah ada orang yang mengemas reaksi normal seorang wanita setelah terluka menjadi bukti bahwa dia tidak layak dipercaya. Pada hari sidang, Baskara mengenakan setelan gelap, didampingi oleh 2 pengacara. Materinya disiapkan dengan sangat lengkap. Rumah besar, tim pengasuh tetap, dokter keluarga, penghasilan yang cukup, dan bahkan kamar bayi yang telah direnovasi khusus di rumah utama. Sementara saya, tinggal di apartemen tua seluas 60 meter persegi, saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap, hanya seorang perawat yang datang 4 jam sehari. Dari luar, kehidupan yang dia tawarkan jelas lebih superior. Pengacaranya bertanya kepada saya, apakah Anda mengakui pernah menghalangi ayah dari anak untuk bertemu dengan anaknya secara normal? Tidak. Saya menyerahkan catatan kunjungan. Setiap janji temu, waktu kedatangan, dan waktu pulang tertulis dengan jelas. Baskara membuat janji 4 kali, terlambat 2 kali, membatalkan sekali. Satu-satunya waktu dia tepat waktu adalah sehari sebelum sidang. Mengapa Anda bersikeras membatasi waktu kunjungan? Cahaya baru lahir dan membutuhkan jadwal makan dan tidur yang teratur. Pak Baskara saat ini tidak memiliki pengalaman merawat bayi baru lahir secara mandiri. Apakah Anda sengaja melemahkan hubungan ayah dan anak karena ketidakpuasan Anda terhadap hubungan suami Anda dengan Ibu Rania? Bukan. Saya menatap Baskara. Saya tidak pernah menghalanginya menjadi seorang ayah. Saya hanya menolak untuk terus menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah untuknya. Pada akhirnya, pengadilan tidak mendukung permohonan Baskara untuk membawa anak kembali ke rumah utama. Cahaya untuk sementara berada di bawah asuhan utama saya. Dia memiliki 2 kali kunjungan tetap setiap minggu, dan perlu mengonfirmasi terlebih dahulu. Hasil ini bukan kemenangan, karena sejak hari itu saya harus bertemu dengannya secara teratur. Tapi saya menerimanya. Anak bukanlah alat balas dendam saya. Saya bisa mengakhiri pernikahan, tetapi saya tidak bisa seenaknya merampas hak hukum yang dimiliki Cahaya hanya untuk menghukum Baskara. Setelah sidang selesai, dia memanggil saya di koridor. Kau puas sekarang? Ini demi Cahaya. Kau mencatat setiap keterlambatanku, bukankah itu perhitungan? Aku hanya akhirnya mulai mencatat. Dulu, dia lupa hari jadi, melewatkan pemeriksaan kehamilan, pergi menemani Rania tengah malam. Aku tidak pernah menghitungnya. Aku akan mencarikan alasan untuknya. Sibuk, rapat mendadak, emosi Rania tidak stabil. Sekarang, aku tidak lagi memberi penjelasan, hanya mencatat fakta. Baskara berkata pelan, Kirana, kau menjadi sangat asing. Aku hanya berhenti bekerja sama dengan aku yang kau kenal. Dalam perjalanan pulang, Maya menelepon. Departemen TI bersiap untuk menyerahkan laporan kepada tim investigasi.
tetapi menemukan bahwa sebagian log penjadwalan personel pada hari persalinan hilang setelah pembaruan sistem. Terlalu kebetulan hilangnya, katanya. Bisakah dipulihkan? Server lokal sudah ditimpa. Departemen teknis bilang tidak yakin. Ini berarti bukti paling langsung mungkin telah lenyap. Pada sore yang sama, perusahaan berhenti membayarkan dividen pemegang saham kepada saya. Alasannya adalah saya dicurigai merugikan kepentingan perusahaan dan perlu menunggu hasil investigasi internal. Uang tunai yang saya siapkan cukup untuk hidup selama setengah tahun. Sekarang, proyek baru ditunda, dividen dibekukan, sementara biaya pengacara, perawat, dan pemeriksaan kesehatan anak terus bertambah. Saya memasang beberapa tas bermerek yang saya beli saat menikah di platform barang bekas, dan membatalkan kursus pemulihan pasca persalinan yang sudah saya pesan. Setelah Maya tahu, dia bertanya apakah saya butuh pinjaman. Saya menolak, masih bisa bertahan. Kirana, kau tidak perlu menanggung semuanya sendirian. Bukan aku tidak mau menerima bantuan. Saya merapikan tagihan-tagihan. Hanya saja aku harus tahu dulu, tanpa mengandalkan Baskara, berapa sebenarnya yang kubutuhkan setiap bulan. Dulu saya tidak pernah menghitung hal-hal ini. Bukan karena uang saya terlalu banyak, tapi karena saya menganggap pernikahan sebagai sebuah kesatuan yang tidak akan pernah berakhir. Sekarang, saya harus belajar kembali mengatur hidup saya dan putri saya dengan penghasilan saya sendiri. Malamnya, saya membaca kembali peraturan keselamatan rumah sakit yang pernah saya buat. Tiba-tiba saya teringat sesuatu. 5 tahun lalu, Wijaya Medika pernah mengalami sengketa penjadwalan darurat. Saya bersikeras agar semua panggilan telepon penjadwalan internal direkam secara otomatis dan diunggah ke cloud independen, disimpan selama 180 hari. Saat itu, Baskara menganggap biayanya terlalu tinggi. Sayalah yang bersikeras meloloskannya di rapat dewan direksi. Log sistem lokal bisa ditimpa, tetapi rekaman cloud disimpan oleh platform pihak ketiga. Saya segera mengajukan permohonan peninjauan pemegang saham, sekaligus mengajukan permohonan penyitaan bukti ke Badan Pengawas. 2 hari kemudian, saya menerima rekaman telepon dari pukul 07.18. Manajer jaga bertanya di telepon, Pak Baskara, pihak Ibu Kirana sudah mengaktifkan protokol risiko tinggi, personel tidak bisa ditarik semua. Baskara menjawab, pergi ke tempat Rania dulu. Pengambilan gambar dimulai jam 8:30, dia harus melahirkan sesuai rencana. Kirana selama ini kuat, tinggalkan saja 1 dokter residen untuknya. Rekaman itu hanya 27 detik. Saya mendengarkannya 3 kali. Tidak menangis, tidak gemetar. Hanya akhirnya memastikan bahwa dugaan terburuk saya adalah benar. Dia bukan salah menilai, dia tahu saya dalam bahaya. Dia hanya percaya bahwa saya kuat. Setelah rekaman itu diserahkan kepada Badan Pengawas, untuk pertama kalinya Baskara secara proaktif meminta untuk menunda proses perceraian. Dia mengajak saya bertemu di sebuah restoran yang tenang. Saya tidak membawa cahaya. Dia duduk di dekat jendela, di atas meja ada seikat bunga tulip putih. Itu adalah bunga favorit saya dulu. Rekaman itu sudah kudengar, katanya. Kalimat itu ada konteksnya. Acara memang harus berjalan sesuai rencana, tapi aku tidak meminta siapapun untuk mengabaikan penyelamatanmu. Kau menyuruh seluruh tim pergi ke tempat Rania dulu. Saat itu, dokter kepala menilai kau masih bisa diobservasi. Dalam catatan dokter kepala tertulis, disarankan untuk segera mempersiapkan operasi. Dia sudah sangat siap. Setiap kalimat bisa dijelaskan. Setiap penjelasan bertujuan untuk mengaburkan tanggung jawab. Saya meletakkan transkrip rekaman di atas meja, menunjuk pada 1 kalimat, Kirana selama ini kuat. Kalimat ini butuh konteks apa? Pandangan Baskara terpaku pada kertas itu. Aku akui, aku terlalu percaya padamu. Jangan sebut meremehkan sebagai percaya. Aku tidak meremehkanmu. Kau percaya Rania akan hancur, jadi kau harus merawatnya. Saya menatapnya. Kau percaya aku kuat, jadi aku bisa dikorbankan. Itulah meremehkan. Pelayan mengantarkan teh. Baskara menunggu sampai pelayan pergi, baru kemudian merendahkan suaranya. Aku bisa memulihkan dividenmu, mencabut permohonan hak asuh, dan juga secara terbuka menjelaskan bahwa kau tidak memiliki masalah kejiwaan. Saya tertawa.
Masalah kejiwaan adalah stigma yang kau ciptakan, bukan alat tawar yang kau berikan padaku. Kau benar-benar akan mempublikasikan rekaman itu? Aku akan menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Begitu dipublikasikan, peringkat keselamatan, pendanaan, dan citra Wijaya Medica akan terpengaruh. Itu adalah konsekuensi yang seharusnya kau tanggung saat membuat pilihan itu. Baskara tiba-tiba bertanya. Kau sama sekali tidak peduli pada Wijaya Medica? Tentu saja peduli. Manual Keselamatan Ibu dan Anak edisi pertama rumah sakit itu, saya yang menulisnya kata demi kata. Pelatihan perawat angkatan pertama, saya mengajar 27 sesi berturut-turut. Untuk lolos akreditasi, saya pernah tidur di kantor selama sebulan. Tanda keselamatan berwarna biru di rumah sakit, rekaman telepon darurat, mekanisme rujukan antar rumah sakit, semuanya saya yang mendorong pembentukannya. Bagaimana mungkin saya tidak peduli? Justru karena peduli, aku tidak bisa membiarkannya terus dikendalikan oleh seseorang yang menjadikan sumber daya medis sebagai alat balas budi. Yang aku pedulikan adalah rumah sakit, kata saya, bukan dirimu yang duduk di kursi direktur. Sebelum percakapan berakhir, Baskara tiba-tiba bertanya, pernahkah kau berpikir, di antara kita masih ada cahaya? Pernah. Lalu kenapa tidak bisa memberiku satu kesempatan? Pada hari persalinan, aku juga hanya punya satu kesempatan. Saya mengambil tas saya. Kau sudah menggunakannya untukku. Setelah rekaman itu muncul, tim peninjau sementara rumah sakit diperluas menjadi komite investigasi independen. 2 ahli medis eksternal dan seorang ahli keamanan informasi bergabung. Budi akhirnya memutuskan untuk menyerahkan catatan keperawatannya. Dia tidak menjanjikan akan berpihak pada siapa, hanya berkata, saya tidak ingin di masa depan melihat ada ibu bersalin lain terbaring di sana tetapi tidak berani memanggil ambulans. Namun, dokter kepala mengubah keterangannya. Dalam pernyataan tertulisnya, ia menyatakan bahwa deselerasi detak jantung pada pukul 07.14 durasinya terbatas, dan belum mencapai tingkat yang mengharuskan operasi segera. Penyesuaian personel termasuk dalam alokasi dinamis di dalam area rumah sakit yang sama. Saya membaca pernyataannya tanpa terkejut. Dia adalah kepala kebidanan Wijaya Medica. Begitu mengakui bahwa dia tahu ada risiko tinggi tetapi tetap mematuhi perintah administratif, karier profesionalnya juga akan terpengaruh. Investigasi tidak akan berjalan mulus hanya karena sebuah rekaman. Perlawanan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pada saat itulah Ibu Pertiwi datang menemui saya. Beliau tidak lagi membawa pengasuh, hanya membawa sekotak perlengkapan bayi yang bisa digunakan cahaya. Baskara akhir-akhir ini tidak banyak tidur, katanya sambil duduk di kursi dekat pintu. Pendanaan rumah sakit berhenti, dewan direksi rapat setiap hari. Pihak Rania juga membuat masalah, mengatakan rumah sakit ingin melimpahkan tanggung jawab kepadanya. Saya tidak menanggapi. Kirana, Ibu tahu kau merasa dirugikan. Ini pertama kalinya beliau mengakuinya. Tapi dalam rumah tangga, mana mungkin tidak ada kesalahan sama sekali. Baskara sejak kecil sangat perasa. Dia selalu merasa bersalah atas keguguran Rania waktu itu. Bagaimana bisa dia yang bersalah? Ibu Pertiwi ragu sejenak. 5 tahun lalu, keuangan keluarga Wijoyo sedang bermasalah. Baskara awalnya berjanji akan menemani Rania berobat ke luar negeri, tetapi membatalkannya mendadak sebelum berangkat. Rania pergi sendiri ke luar negeri, beberapa bulan kemudian memberitahunya bahwa dia keguguran. Baskara bilang, kalau saja dia ada di sana waktu itu, mungkin anak itu tidak akan hilang. Sejak itu, Baskara selalu membawa rasa bersalah itu. Ketika saya menikah dengannya, dia memberitahu saya bahwa Rania sudah memulai hidup baru. Saya pikir hubungan itu benar-benar sudah berakhir. Jadi dia ingin menebusnya, kata saya. Dia hanya tidak bisa melewati rasa bersalahnya sendiri. Kalau begitu dia bisa menggunakan waktunya sendiri, uangnya sendiri, kesuburannya sendiri untuk menebusnya. Saya menatap Ibu Pertiwi. Kenapa harus menggunakan nyawaku? Beliau tidak bisa menjawab. Sebelum pergi, beliau berkata lagi, anak tetap butuh keluarga yang utuh. Utuh bukan berarti semua orang tinggal di dalam satu rumah. Saya menutup kotak perlengkapan bayi itu. Utuh berarti ketika dia dalam bahaya, tidak akan ada yang menghitung dulu apakah dia bisa bertahan 10 menit lebih lama.
Setelah Ibu Pertiwi pergi, Maya mengirimkan sebuah dokumen baru. Di dalam lampiran kontrak merek Rania, ada sebuah surat persetujuan keluarga. Sesuai persyaratan, bayi baru lahir yang berpartisipasi dalam pengambilan gambar harus ditandatangani oleh kedua orang tua. Rania menandatangani namanya sendiri. Di kolom ayah, yang ditandatangani adalah nama Agus Santoso. Masalahnya, Agus Santoso tidak pernah setuju anaknya ikut dalam pengambilan gambar. Dia sudah mengirimkan somasi kepada rumah sakit, menuntut penghentian penggunaan foto dan video persalinan anaknya, sekaligus menyatakan bahwa dia dan Rania belum bercerai. Mereka hanya pisah ranjang. Maya berkata, Agus juga menyerahkan email di antara mereka. Rania terus menuntutnya untuk mengalihkan kepemilikan sebuah properti atas namanya. Jika tidak, dia akan menggunakan publisitas dari Wijaya Medica untuk membentuk citra dirinya sebagai seorang ibu yang ditinggalkan suami dan berjuang sendirian selama 5 tahun. Saya menatap somasi itu. Baru pada saat inilah saya melihat dengan jelas apa yang sebenarnya diinginkan Rania. Dia kembali bukan untuk bersaing dengan saya merebut Baskara, setidaknya bukan hanya itu. Dia membutuhkan rasa bersalah Baskara, merek rumah sakit, dan sebuah persalinan yang cukup sensasional untuk mendapatkan keuntungan dalam bisnis, perhatian publik, dan negosiasi perceraiannya. Dan Baskara, dengan rela hati, menjadi pisau di tangannya. Somasi dari Agus membuat proyek kerja sama Rania berhenti total. Rumah sakit menuntutnya untuk menghapus semua konten yang berkaitan dengan hari persalinan. Dia menolak. Malam itu, dalam siaran langsungnya, dia menangis dan mengatakan bahwa dia dipaksa oleh suaminya, rumah sakit, dan seorang pemegang saham yang berkuasa. Saya hanya ingin mendokumentasikan kelahiran anak saya, mengapa semua orang menyalahkan seorang ibu? Di kolom komentar, segera ada yang bertanya mengapa saat persalinannya dia didampingi oleh suami orang lain. Rania tidak menjawab. Setelah siaran langsung berakhir, dia menelepon saya. Ini pertama kalinya, dia secara proaktif menghubungi saya sejak kembali ke Indonesia. Kirana, kita bicara. Tidak perlu. Kau pikir kau menang. Suaranya sudah tidak ada kelembutan seperti di video. Baskara tidak akan benar-benar melepaskan rumah sakit, dan dia juga tidak akan membiarkanmu menghancurkan keluarga Wijoyo. Kau memegang rekaman itu, paling-paling hanya bisa membuktikan dia memihak, tidak bisa membuktikan dia sengaja menyakitimu. Kau menelepon hanya untuk memberitahuku ini? Aku ingin mengingatkanmu. Membuat masalah terlalu besar, tidak baik untuk anak. Anak yang mana? Di seberang telepon hening sejenak, tentu saja putrimu. Saat putriku lahir, tim kameramenmu memblokir koridor. Saat dia diresusitasi, kau sedang syuting bayi ajaib. Suara saya tenang. Kau sekarang tidak punya hak untuk menasihatiku agar memikirkannya. Rania tertawa dingin. Baskara memilihku bukan karena aku yang memaksa. Kalian menikah 6 tahun tidak bisa mempertahankan seorang pria. Kenapa menyalahkanku? Aku tidak menyalahkanmu karena tidak bisa mempertahankannya. Yang aku tuntut adalah kau berpartisipasi dalam sebuah penjadwalan ilegal yang bisa membunuh seorang pasien. Aku tidak mengatur dokter. Tapi kau mengirim 3 pesan suara di grup merek. Napasnya terdengar jelas menjadi berat. Maya menemukan pesan yang dikirim Rania kepada tim merek malam, sebelum persalinan dari cadangan komunikasi perusahaan yang tersimpan. Pesan pertama, dia menuntut agar acara harus selesai sebelum pukul 9 pagi. Pesan kedua, dia bertanya apakah jika Kirana melahirkan lebih dulu, itu akan mempengaruhi promosi bayi ajaib pertama. Pesan ketiga, dia berkata, aku sudah menunggu 5 tahun, aku tidak ingin kali ini pun harus mengantre di belakangnya. Ketika pesan-pesan suara ini pertama kali muncul, itu hanyalah permintaan kerja di dalam tim merek. Sekarang, disandingkan dengan rekaman penjadwalan medis, maknanya menjadi sangat berbeda. Dia tahu saya juga sedang akan melahirkan. Yang dia pedulikan bukanlah keselamatan, melainkan urutan. Rania, kau bisa terus mengatakan kau tidak tahu apa-apa, kata saya. Biar tim investigasi yang menilainya. Sebelum menutup telepon, dia meninggalkan satu kalimat, kau akan menyesal. Keesokan harinya, sebuah rekaman konsultasi pribadi saya selama kehamilan disebarkan secara online. Dalam rekaman itu, saya berkata kepada psikiater, saya selalu merasa Baskara menyembunyikan sesuatu.
Saya merasa panik setiap kali melihat pesan dari Rania. Terkadang saya tidak bisa menahan diri untuk memeriksa ponselnya. Konsultasi itu terjadi pada usia kehamilan 7 bulan. Saat itu, Baskara tidak pulang selama 3 malam berturut-turut tetapi mengatakan sedang dinas di luar kota. Belakangan saya menemukan dari catatan parkir bahwa dia setiap hari menemani Rania melakukan pemeriksaan kehamilan. Latar belakang ini dipotong dari rekaman yang beredar di internet, hanya menyisakan kecemasan dan kecurigaan saya. Judul-judul populer menulis, mantan petinggi Wijaya Medica sudah menunjukkan tanda-tanda delusi serius sebelum melahirkan, insiden ruang bersalin diduga upaya balas dendam pada cinta pertama suami. Ini adalah konten konsultasi pasien yang disimpan oleh rumah sakit. Seseorang telah membocorkan privasi saya secara ilegal. Alamat saya juga segera terbongkar. Malam itu, ada orang asing yang mengambil foto di bawah gedung. Saya menggendong cahaya dan menutup tirai jendela. Untuk pertama kalinya merasa benar-benar takut. Bukan takut pada opini publik, tapi takut orang-orang itu tahu di mana anak saya berada. Maya datang malam-malam membantu saya pindah ke apartemen sewa jangka pendek dengan keamanan yang lebih ketat. Saat pindahan, Cahaya terus menangis. Saya sambil mengemas botol susu, sambil menelepon polisi untuk membuat laporan, menghubungi platform untuk pengaduan, dan juga harus mengkonfirmasi jadwal pemeriksaan anak keesokan harinya. Hal-hal kecil yang dulu tampak sepele, setelah kehilangan rasa aman, semuanya menjadi berat. Baskara datang tengah malam. Dia melihat tumpukan kardus di depan pintu, wajahnya muram. Kenapa pindah tidak memberitahuku? Alamatku bocor. Aku akan menyuruh orang menanganinya. Rekaman yang bocor berasal dari Wijaya Medica. Masih diselidiki. Masih diselidiki lagi. Saya menggendong Cahaya, tidak membiarkannya masuk. Login pada hari persalinan sedang diselidiki, log penjadwalan sedang diselidiki, kebocoran privasi juga sedang diselidiki. Setiap kali diselidiki, pada akhirnya hanya tersisa satu kalimat, tidak ada bukti. Kau pikir aku yang melakukannya? Setidaknya, itu dilakukan oleh institusi yang kau kendalikan. Aku tidak mengizinkan siapapun membocorkan rekam medismu. Tapi kau yang menyerahkan materi yang menyatakan aku mengalami gangguan emosional pasca persalinan. Baskara tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba angkat bicara. Rania membohongiku. Saya menatapnya. Pengacara Agus menyerahkan catatan komunikasi mereka. Dia sama sekali tidak ditinggalkan suaminya, juga tidak menanggung biaya pengobatan sendirian. Selama 5 tahun terakhir, Agus yang terus membayar biayanya. Dia memanfaatkan rasa bersalahku atas keguguran itu, ingin menggunakan kontrak rumah sakit dan eksposur untuk memaksa Agus menyerah dalam hal harta. Matanya menunjukkan kemarahan, juga semacam kehinaan setelah dimanfaatkan. Jadi aku juga ditipu olehnya. Saya hampir tertawa. Dia menipumu tentang alasannya membutuhkanmu. Dia tidak menipumu tentang detak jantung bayiku yang menurun dan tim medis yang tidak boleh ditarik. Kau tahu itu, dokter juga sudah mengingatkanmu, tapi kau tetap memberi perintah. Wajah Baskara perlahan memucat. Saya melanjutkan, jangan menempatkan dirimu kembali di posisi korban. Rania memanfaatkanmu dan kau menyakitiku adalah dua hal yang berbeda. Dia berdiri di luar pintu, terdiam lama. Aku bisa bekerja sama dalam investigasi kontrak Rania, katanya. Tapi kau harus mencabut pengaduan publik terhadap rumah sakit. Sampai sekarang kau masih menawar. Aku ingin menyelesaikan masalah. Tidak, saya menggelengkan kepala. Kau hanya ingin masalah itu berhenti menimpamu. Sebelum saya menutup pintu, dia bertanya dengan suara rendah, Kirana, kita benar-benar sudah tidak ada kemungkinan lagi? Cahaya bergerak dalam pelukan saya. Saya menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. Saat kau tersenyum menggendong anak orang lain, aku sedang pendarahan. Sejak saat itu, sudah tidak ada lagi. Setelah insiden kebocoran privasi, Badan Pengawas secara resmi turun tangan untuk melakukan investigasi. Namun, pada saat yang sama, pendanaan Wijaya Medica benar-benar terhenti. Dewan Direksi mengusulkan skema penambahan modal darurat. Menurut skema tersebut, pemegang saham yang ada harus menambah dana sesuai proporsi, jika tidak, saham mereka akan terdilusi.
Saya harus mengeluarkan sejumlah uang tunai yang tidak sedikit dalam waktu 20 hari. Dengan kondisi saya saat itu sama sekali tidak mungkin. Baskara sangat tahu hal ini. Sehari sebelum rapat Dewan Direksi, pengacaranya mengirimkan proposal penyelesaian damai. Rumah sakit akan membeli kembali seluruh saham saya dengan harga di atas estimasi pasar. Apartemen di Menteng menjadi milik saya. Cahaya akan diasuh utamanya oleh saya. Baskara akan menarik semua klaim tentang kondisi mental saya dan memberikan klarifikasi publik. Sebagai imbalannya, saya harus mencabut pengaduan, melepaskan tuntutan atas tanda tangan elektronik dan kebocoran privasi, serta menandatangani perjanjian kerahasiaan jangka panjang. Proposal itu cukup untuk membuat saya dan Cahaya hidup stabil. Saya tidak perlu lagi menjual barang-barang, tidak perlu khawatir tentang biaya pengacara, dan tidak perlu setiap hari memeriksa saldo rekening. Setelah Maya membacanya, dia bertanya, "Bagaimana menurutmu?" "Syaratnya sangat bagus." "Memang sangat bagus," dia berhenti sejenak. "Tapi yang mereka beli bukan hanya saham. Aku tahu, yang mereka beli adalah kebungkamanku." Malam itu, Cahaya tiba-tiba demam. Suhunya hanya 38 derajat, tetapi karena pengalamannya saat lahir, saya langsung panik. Saya membawanya ke UGD. Sepanjang jalan, saya terus teringat pada 4 menit itu. Setelah diperiksa, dokter mengatakan hanya infeksi biasa dan menyuruh saya pulang untuk observasi. Pukul 2 dini hari, saya duduk di koridor rumah sakit, menggendong Cahaya yang tertidur lelap. Tangan saya masih menggenggam proposal penyelesaian damai itu. Saya benar-benar goyah. Saya bukan orang yang selalu teguh pendirian. Saya juga berpikir, masalah sudah sampai sejauh ini. Baskara kehilangan jabatan dan reputasinya. Saya mendapatkan uang, membawa anak memulai hidup baru, mungkin itu adalah akhir yang paling realistis. Jika terus menyelidiki, saya mungkin kehilangan saham, Budi mungkin kehilangan pekerjaan, Maya juga akan terseret. Karyawan biasa di rumah sakit mungkin akan terkena dampak karena kegagalan pendanaan. Saya bahkan mulai mencari alasan untuk semua orang agar saya diam. Sampai Cahaya membalikkan badan, kaos kakinya terlepas. Di pergelangan kaki kanannya masih ada bekas kemerahan yang samar. Itu adalah bekas gelang kaki saat lahir. Saya teringat gelang kaki berdarah di dalam kantong barang bukti. Jika saya menandatangani, apa yang terjadi pada hari persalinan akan kembali menjadi penjadwalan medis normal. Tindakan Budi menyelamatkan nyawa akan terus dicatat sebagai pelanggaran. Manajer berikutnya masih bisa, saat ada klien penting melahirkan, memindahkan tim penyelamat. Karena selama pada akhirnya bisa diselesaikan dengan uang yang cukup, semuanya bisa disebut konflik pribadi. Saya mengirim pesan kepada pengacara dari koridor UGD. Tolak proposal penyelesaian. Pada rapat Dewan Direksi keesokan harinya, saya tidak menentang penambahan modal, juga tidak berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan seluruh saham saya. Saya mengusulkan skema lain. Saya setuju untuk menjual sebagian saham saya untuk mendatangkan dana investasi kualitas medis independen. Hasil penjualan akan diprioritaskan untuk partisipasi saya dalam penambahan modal sesuai proporsi. Sisa saham saya akan dipertahankan dengan syarat rumah sakit harus membentuk komite keselamatan pasien independen. Kepala eksekutif tidak memiliki wewenang untuk secara langsung mengatur sumber daya darurat klinis. Seorang investor bertanya, "Anda rela kehilangan pengaruh mayoritas?" "Saya tidak pernah memiliki kontrol mayoritas," kata saya. "Yang saya miliki dulu adalah kepercayaan pada Baskara. Sekarang sudah tidak ada lagi. Skema ini berarti saya akan kehilangan sebagian dari bisnis yang saya bangun, tetapi saya juga tidak perlu lagi mengikat hidup saya pada Wijaya Medica." Sebelum pemungutan suara, dokter kepala tiba-tiba meminta untuk berbicara. Wajahnya sangat pucat. Saya perlu melengkapi keterangan tentang kondisi pada hari persalinan. Baskara langsung menatapnya. Dokter kepala tidak menghindar. Ibu Kirana saat itu sudah memenuhi syarat untuk memulai protokol operasi darurat. Alasan saya pada pernyataan pertama mengatakan, bisa terus diobservasi adalah karena pihak manajemen memberitahu saya bahwa jika dikonfirmasi sebagai penjadwalan yang tidak pantas, saya pribadi juga akan dimintai pertanggungjawaban. Ruang rapat menjadi riuh, dia melanjutkan. Tetapi seminggu yang lalu, terjadi lagi insiden serupa di rumah sakit.
Untuk melayani seorang tamu penting, ahli anestesi UGD ditarik sementara. Meskipun tidak menimbulkan konsekuensi serius, saya menyadari ini bukan kesalahan sesekali. Ini adalah masalah cara manajemen. Baskara berkata dingin, "Kau tahu apa yang sedang kau bicarakan?" "Tahu." Dokter kepala menatapnya. "Pada hari persalinan, seharusnya saya menolak perintah Anda. Saya tidak menolaknya. Itu adalah tanggung jawab saya." Pengakuannya tidak mudah, dan tidak akan membuatnya lepas dari konsekuensi. Tapi setidaknya, dia tidak terus melimpahkan semua tanggung jawab kepada saya. Dewan direksi akhirnya menunda pemungutan suara penambahan modal, menunggu hasil investigasi dari badan pengawas. Setelah rapat, Rania langsung menyerbu ke kantor Baskara. Keduanya bertengkar di dalam selama lebih dari 20 menit. Sebelum saya pergi, saya melihatnya membanting sebuah perekam suara di atas meja. "Kau mau melimpahkan semua tanggung jawab padaku?" "Baskara, setiap kalimat pada hari persalinan itu aku simpan. Kau berani membatalkan kontrak, aku akan membuat semua orang tahu bahwa kaulah yang secara proaktif berjanji akan membiarkanku melahirkan lebih dulu." Setelah dia pergi, Baskara duduk sendirian di kantornya untuk waktu yang lama. Dia akhirnya menyadari bahwa orang yang pernah dia anggap perlu dilindungi, sejak awal sudah waspada terhadapnya. Dan istri yang dia anggap akan selalu kuat dan tidak akan pernah pergi, kini telah berdiri di posisi yang tidak bisa dia kendalikan. Sidang dengar pendapat investigasi akhir diadakan di aula pelatihan terbesar Wijaya Medika. Tidak ada siaran langsung, tetapi dewan direksi rumah sakit, petugas pengawas, ahli eksternal, dan staf medis yang terlibat semuanya hadir. Saya duduk di baris pertama, di samping saya ada 3 map. Map pertama berisi rekam medis. Map kedua berisi bukti sistem dan penjadwalan. Map ketiga berisi kontrak merek dan materi kebocoran privasi. Baskara duduk di seberang. Posisi Rania jauh darinya. Setelah sidang dimulai, ahli eksternal pertama-tama menampilkan grafik asli monitor detak jantung janin saya. Pukul 07.05, deselerasi signifikan pertama. Pukul 07.14, muncul anomali berkelanjutan. Dokter jaga menulis di sistem. Disarankan untuk segera memulai persiapan operasi darurat, beritahu anestesi dan neonatologi untuk bersiap. 4 menit kemudian, panggilan telepon penjadwalan dari Baskara masuk. Rekaman itu diputar di aula pelatihan yang sunyi. "Pergi ke tempat Rania dulu. Pengambilan gambar dimulai jam 8:30, dia harus melahirkan sesuai rencana. Kirana selama ini kuat, tinggalkan saja 1 dokter residen untuknya." Setelah rekaman selesai, tidak ada yang berbicara. Ahli melanjutkan dengan menunjukkan catatan akses pintu. Pukul 07.20, dokter kepala, ahli anestesi, dokter neonatologi, dan 2 perawat semuanya memasuki area ruang operasi nomor 3. Tim ruang bersalin yang seharusnya untuk saya, tidak ada satu pun yang tersisa. Budi datang secara sukarela dari area lain setelah menemukan kejanggalan. Pukul 07.32, dia menelepon hotline darurat RSIA. Dalam rekaman panggilan, dia dengan jelas mengatakan, personel darurat utama di rumah sakit telah dialihkan ke operasi sesar terjadwal lain. Pasien mengalami penurunan detak jantung janin berkelanjutan dan mulai mengalami pendarahan. Selanjutnya adalah surat serah terima pindah rumah sakit. Saat saya tiba di RSIA, tekanan darah saya sudah turun ke tingkat berbahaya. Putri saya membutuhkan resusitasi setelah lahir. Ini semua bukan emosi, melainkan waktu, angka, dan tanda tangan. Ahli keamanan informasi kemudian mengkonfirmasi bahwa operasi pengubahan tingkat risiko saya pada hari persalinan berasal dari komputer di kantor Baskara. Login menggunakan autentikasi elektronik saya, tetapi kode verifikasi untuk mengatur ulang autentikasi dikirim ke ponsel manajemen yang dipegang oleh asisten Baskara. Baskara menjelaskan, saya tidak tahu asisten menggunakan akun Kirana. Ahli bertanya, setelah tingkat risiko pasien diubah, sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi persetujuan ke akun manajemen Anda. Anda mengklik konfirmasi 2 menit kemudian. Di layar muncul catatan konfirmasi tersebut. Dia tidak bisa lagi berkata tidak tahu. Pengacara Rania mencoba mengalihkan masalah ke manajemen internal rumah sakit, menekankan bahwa kliennya tidak memiliki wewenang untuk memindahkan staf medis. Tim investigasi kemudian memutar rekaman suara dari grup kerja merek.
Suara Rania terdengar jelas. Aku tidak ingin kali ini pun harus mengantre di belakangnya. Jika Kirana melahirkan lebih dulu, konsep bayi ajaib tidak akan ada artinya. Bhaskara sudah berjanji akan memberikan tim terbaik untukku. Rania langsung berkata. Itu hanya ucapan saya dalam kondisi cemas. Saya tidak tahu Ibu Kirana saat itu dalam bahaya. Sebuah balasan di grup merek diperbesar. Seorang staf mengingatkannya. Ibu Kirana sudah mengalami kelainan detak jantung janin, acara mungkin perlu ditunda. Rania membalas. Dia kan badannya sehat, tunggu sebentar lagi seharusnya tidak apa-apa. Lagi-lagi kalimat itu. Badanku sehat, aku kuat. Jadi risikoku bisa didistribusikan oleh orang lain. Selanjutnya, investigator menunjukkan rekaman konsultasi psikologis yang bocor. Catatan unduhan file berasal dari akun kepala departemen merek. Penerimanya adalah salah satu staf operasional di studio Rania. Kepala departemen merek mengakui bahwa dia, sesuai permintaan dari kantor pusat, sedang menyusun materi untuk melawan opini publik. Dan instruksi yang diterima kantor pusat berasal dari Bhaskara. Bhaskara langsung menyangkal telah memerintahkan pembocoran rekam medis. Namun, Direktur kantor pusat menyerahkan sebuah riwayat obrolan. Bhaskara menulis. Cari materi yang bisa membuktikan dia tidak stabil secara emosional sebelum melahirkan. Segera redam opini publik. Dia tidak secara langsung mengatakan publikasikan rekam medis, tetapi dia menggunakan informasi pasien sebagai senjata humas. Adapun sejauh mana bawahannya akan bertindak, dia sama sekali tidak peduli. Sama seperti hari persalinan, dia tidak pernah secara langsung melakukan bagian yang paling kotor. Dia hanya memberikan arah, lalu membiarkan semua orang menanggung konsekuensinya. Pada akhir sidang, ketua investigasi bertanya, apakah saya masih memiliki pernyataan lain? Saya berdiri. Selama beberapa bulan terakhir, saya telah mengulanginya ribuan kali di dalam kepala saya. Namun, saat benar-benar berbicara, hanya ada beberapa kalimat. Saya duduk di sini hari ini, bukan untuk membuktikan siapa yang lebih dicintai Bhaskara. Jika dia hanya jatuh cinta pada orang lain, saya akan bercerai. Tetapi pada hari persalinan, dia menggunakan wewenang manajemennya untuk mengubah tingkat risiko pasien, menarik sumber daya darurat, dan setelah itu, menggunakan catatan konsultasi psikologis saya untuk menyangkal pernyataan saya. Ini bukan konflik suami istri. Saya memandang ke barisan belakang, ke arah orang-orang yang mengenakan seragam perawat. Jika rumah sakit mengizinkan hubungan, status, dan nilai komersial seseorang menentukan siapa yang lebih dulu mendapatkan pertolongan, maka hari ini yang terbaring di ruang bersalin adalah saya. Besok, bisa jadi siapa saja. Saya menerima penyelidikan atas semua keputusan saya, dan saya berharap Bhaskara juga menerima hal yang sama. 4 hari setelah sidang berakhir, hasil resmi diumumkan. Wijaya Medika terbukti melakukan intervensi administratif yang tidak patut dalam penjadwalan medis, manajemen klasifikasi risiko pasien yang tidak benar, dan memiliki kelemahan serius dalam sistem perlindungan privasi. Rumah sakit diperintahkan untuk melakukan perbaikan, dan beberapa departemen terkait ditangguhkan dari menerima bisnis baru serta berada di bawah pengawasan berkelanjutan. Keputusan skorsing budi dibatalkan. Dokter kepala, karena mematuhi penjadwalan yang tidak pantas dan mengubah pernyataan, menerima sanksi dari asosiasi profesi. Kontrak kerja sama Rania dibatalkan karena persetujuan yang tidak sah dan cacat otorisasi. Uang muka yang telah dibayarkan harus dikembalikan. Materi kebocoran privasi diserahkan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dewan Direksi memberhentikan Bhaskara dari jabatannya sebagai direktur utama. Dia masih memegang saham, dan rumah sakit tidak langsung bangkrut. 300 lebih karyawan masih perlu bekerja, pasien masih perlu dirawat. Perhitungan di dunia nyata bukanlah semua lampu padam dalam semalam, melainkan seseorang yang pernah memiliki kekuasaan mutlak tidak bisa lagi dengan seenaknya berkata pergi ke tempat Rania dulu dan membuat semua orang patuh. Pada hari pengumuman hasil, Bhaskara duduk sendirian di aula pelatihan itu sampai larut malam. Maya kemudian memberitahuku bahwa dia berulang kali memutar rekaman dari pukul 07.18. Kalimat Kirana selama ini kuat. Setiap kali mendengarnya, wajahnya semakin pucat. Dia akhirnya mengerti alasan sebenarnya saya meninggalkannya,
bukan karena Rania, tapi karena dia menganggap kekuatan saya sebagai sumber daya yang bisa dieksploitasi tanpa batas. Mediasi perceraian dijadwalkan pada minggu kedua setelah hasil investigasi diumumkan. Baskara datang setengah jam lebih awal dari waktu yang disepakati. Selama 6 tahun pernikahan, ini pertama kalinya dia datang lebih awal untuk bertemu dengan saya. Di atas meja tergeletak skema pembagian harta yang telah direvisi. Properti di Menteng tidak lagi sebagai kompensasi, melainkan diproses sebagai harta bersama. Saya mempertahankan sisa saham saya, sebagian lainnya dibeli kembali oleh rumah sakit sesuai hasil penilaian independen. Cahaya diasuh utamanya oleh saya, Baskara memiliki hak kunjungan tetap dan menanggung biaya pengasuhan serta pengeluaran medis yang sesuai. Dia menarik semua tuduhan tentang kondisi mental saya, dan secara tertulis mengakui bahwa materi yang diajukan tidak lengkap. Saya tidak menuntutnya untuk melepaskan haknya sebagai ayah, juga tidak menggunakan Cahaya untuk mendapatkan lebih banyak harta. Sebelum menandatangani, dia bertanya, "Informasi kelahiran anak, kau benar-benar tidak akan mengisi nama ayah?" Pada hari persalinan, saya tidak menyerahkan datanya. Saat mengurus akta kemudian, statusnya selalu dalam proses pelengkapan. "Akan kuisi," kata saya. Baskara tampak terkejut. "Bukan untukmu. Informasi ayah menyangkut hak hukum Cahaya. Pernikahan bisa berakhir, tetapi hubungan darah dan tanggung jawab tidak bisa dihapus oleh kemarahanku sesaat." Matanya tiba-tiba memerah. "Kirana, jangan salah paham. Saya meletakkan pulpen. Mencatatkan namamu bukan berarti aku memaafkanmu. Itu hanya berarti aku tidak akan merusak haknya demi membalas dendam padamu." Dia menunduk, lama tidak berbicara. Setelah mediator meninggalkan ruangan sejenak, hanya kami berdua yang tersisa. Baskara menatap saya. "Akhir-akhir ini aku sering bermimpi tentang kamar kosong itu." Saya tidak merespons. Dalam mimpi, tempat tidurnya penuh darah, kartu nama bayi kosong. "Aku terus mencarimu, tapi di balik setiap pintu selalu ada Rania." Suaranya serak. "Dulu aku benar-benar berpikir kau tidak akan pergi. Aku tahu kau bisa mengatasi segalanya. Rumah sakit ada masalah, kau bisa selesaikan. Ibu sakit, kau yang atur. Rumah berantakan pun, kau bisa jaga. Aku pikir kau marah beberapa hari, tapi pada akhirnya akan kembali. Jadi kau bukan tidak tahu aku terluka." Saya menatapnya. "Kau hanya merasa aku sanggup menanggungnya." Dia memejamkan mata. "Maaf. Permintaan maaf ini datang sangat terlambat. Tapi setidaknya, tidak disertai penjelasan. Tidak ada karena Rania sangat kasihan, tidak ada karena rumah sakit sedang tertekan, dan tidak ada aku juga korban." Saya mengangguk. Aku mendengarnya. Baskara mengangkat matanya, seolah menunggu kelanjutan. Saya tidak mengatakan tidak apa-apa. Makna dari beberapa permintaan maaf hanyalah untuk membuktikan bahwa pelaku akhirnya melihat apa yang telah dilakukannya, bukan berarti orang yang terluka harus membuka kembali pintunya. "Kirana, aku masih bisakah?" "Tidak bisa." Saya tidak membiarkannya menyelesaikan kalimatnya. "Di masa depan, kau bisa berusaha menjadi ayah yang baik. Adapun kita, sampai di sini saja." Setelah dokumen akhir ditandatangani, dia berdiri di lantai bawah untuk waktu yang lama. Saya tidak menoleh ke belakang. Kabar tentang Rania juga segera datang. Dia harus mengembalikan uang muka proyek yang telah dibayarkan rumah sakit dan menanggung sebagian dendawan prestasi. Karena menggunakan citra anak secara tidak sah, Agus juga menuntutnya secara terpisah. Pernikahan mereka memasuki proses perceraian. Akunnya tidak sepenuhnya hilang, tetapi kehilangan beberapa merek kerja sama jangka panjang. Ada yang mencelanya, ada juga yang membelanya. Saya tidak lagi mengikutinya. Dia bukan titik akhir dalam hidup saya. Dia hanyalah orang yang membuat pilihan Baskara terekspos. Ibu Pertiwi kemudian datang 2 kali. Pertama kali, beliau membawa suplemen dan berdiri di luar pintu, berkata, "Tidak peduli bagaimana orang dewasa, aku tetap nenek Cahaya." Saya menjawab, "Ya." Beliau tampak lega. Saya melanjutkan, "Bisa berkunjung setiap hari Minggu kedua setiap bulan." Konfirmasi 1 hari sebelumnya, tidak boleh membawa orang asing, tidak boleh mengambil foto tanpa izin, tidak boleh membawa anak keluar dari tempat yang disepakati.
wajahnya tidak begitu senang. Bertemu cucu sendiri juga banyak aturan, Anda bisa tidak menerimanya. Beliau akhirnya menerima. Kali kedua datang, beliau mengirim pesan setengah jam sebelumnya. Setelah masuk, beliau mencuci tangan terlebih dahulu, baru kemudian mengganti mantel bersih. Beliau masih secara kebiasaan mengatakan bahwa anak seharusnya kembali ke rumah keluarga Wijoyo. Setiap kali itu terjadi, saya mengakhiri kunjungan. Setelah 3 kali, beliau tidak lagi menyinggungnya. Batasan tidak akan dihormati hanya dengan sekali diucapkan. Batasan dihormati ketika setiap kali dilanggar, ada konsekuensi yang jelas. Wijaya Medica direstrukturisasi selama setengah tahun. Rumah sakit membentuk Komite Keselamatan Pasien Independen. Penjadwalan darurat diputuskan oleh kepala klinis. Manajemen eksekutif tidak lagi memiliki wewenang intervensi langsung. Semua pengambilan privasi pasien meninggalkan jejak persetujuan ganda. Banyak dari sistem itu berasal dari proposal yang pernah saya susun di masa lalu tetapi tidak pernah benar-benar dijalankan. Rumah sakit mengundang saya kembali sebagai konsultan eksternal. Saya menolak posisi jangka panjang, hanya menerima 3 sesi pelatihan restrukturisasi. Setelah pelatihan terakhir, saya melewati koridor ruang bersalin yang lama. Plakat acara emas di luar ruang operasi nomor 3 sudah lama dilepas. Di dinding tergantung papan pengumuman biru yang sangat biasa, sumber daya medis dialokasikan berdasarkan tingkat risiko. Tidak ada yang boleh mengubah urutan prioritas berdasarkan status, hubungan, atau aktivitas komersial. Saya berdiri di sana selama beberapa detik. Tidak ada rasa haru, juga tidak ada rasa lega. Hanya merasa bahwa papan itu memang seharusnya ada di sana sejak awal. 1 tahun kemudian, Cahaya belajar berjalan. Dia berjalan tidak stabil, suka berpegangan pada sofa sambil bergerak perlahan. Setiap beberapa langkah, dia akan menoleh ke belakang untuk memastikan saya masih di sana. Saya tidak kembali bekerja di Wijaya Medica. Setelah menjual sebagian saham, saya menyewa sebuah kantor kecil dan bersama 2 perawat berpengalaman UGD, mendirikan tim konsultan keselamatan pasien. 3 bulan pertama, kami hanya punya 1 klien, pendapatan pas-pasan untuk sewa kantor dan gaji. Kemudian, Budi saat cuti datang membantu kami mengadakan pelatihan pertolongan pertama pada bayi baru lahir. Dia berdiri di ruang simulasi persalinan, mendemonstrasikan kembali bagaimana bertahan untuk memulai proses rujukan di bawah tekanan administratif. Seseorang bertanya, bagaimana jika manajer tidak setuju? Budi berhenti sejenak. Nyawa pasien bukan soal harga diri manajer. Video pelatihan itu tidak dipublikasikan, tetapi beberapa rumah sakit secara proaktif meminta untuk menggunakannya. Saat Cahaya berusia 1 tahun, tim kami akhirnya bisa berjalan stabil. Bukan bisnis yang menggemparkan negara. Hanya pendapatan nyata setiap bulan, klien tetap, dan ada orang yang bersedia membayar untuk proses yang lebih aman. Saya masih pusing dengan tagihan, masih insomnia ketika proposal ditolak, tetapi setiap keputusan saya tanggung sendiri. Perasaan ini lebih nyata daripada tinggal di rumah besar. Pada hari ulang tahun Cahaya, kami tidak mengadakan pesta. Saya memesan kue yang sangat kecil. Maya, Budi, dan pengasuh paruh waktu makan malam bersama. Baskara datang sesuai jadwal kunjungan, pukul 2 siang. Tidak terlambat. Hadiah yang dibawanya adalah 1 set balok susun biasa. Tidak ada perhiasan mahal. Tidak ada kunci emas berukir nama keluarga Wijoyo. Dia berjongkok di atas karpet. Menemani Cahaya membangun sebuah rumah yang miring. Cahaya merobohkannya sekali, dia membangunnya lagi. Baskara yang dulu paling tidak sabaran. Setiap hal yang tidak sesuai rencana, akan dia serahkan pada orang lain. Sekarang, dia duduk di lantai, mengulang membangunnya belasan kali. Ini bukan untuk membuatku terkesan, setidaknya aku tidak mengizinkan diriku menafsirkannya seperti itu. Itu adalah urusan antara dia dan putrinya. Menjelang akhir kunjungan, Cahaya tiba-tiba menggumamkan sesuatu, seperti papa atau gendong. Baskara membeku, dia menatapku, matanya penuh kejutan dan ketidakpastian. Aku tidak mengkonfirmasi untuk Cahaya. Dia sedang belajar semua jenis suara akhir-akhir ini. Dia menunduk dan tersenyum kecil. Dalam senyum itu ada penyesalan, tetapi tidak lagi menuntut jawaban dariku. Sebelum pergi,
Dia berdiri di pintu dan berkata, "Minggu depan aku mungkin harus keluar kota untuk rapat pemegang saham. Waktu kunjungan bisa diubah ke hari Sabtu pagi, kirimkan jadwalmu." "Baik." Jika batal mendadak, setidaknya 4 jam sebelumnya. Aku tahu. Setelah pintu tertutup, aku tidak bersandar di pintu sambil termenung, juga tidak menebak-nebak apakah dia masih mencintaiku. Aku menggendong Cahaya kembali ke kursi makannya, melanjutkan membersihkan kue di atas meja. Setelah makan malam, aku merapikan lemari. Di bagian paling dalam, aku menemukan kantong barang bukti transparan itu. Di dalamnya ada gelang pasienku, surat serah terima pindah rumah sakit, dan gelang kaki yang dipakai Cahaya saat lahir. Noda darahnya sudah berubah menjadi coklat tua. Cincin kawin tidak ada di dalamnya. Pada bulan paling sulit secara finansial, aku menjualnya. Uang itu kugunakan untuk membayar biaya perawat dan evaluasi psikologis mandiri pertamaku. Aku tidak menyesal. Cincin itu tidak menjadi kenang-kenangan. Ia berubah menjadi beberapa lembar tagihan yang membuatku dan putriku bisa terus hidup saat kami paling membutuhkannya. Aku memasukkan kesimpulan investigasi, dokumen perceraian, dan kantong barang bukti ke dalam kotak yang sama. Di luar kotak, aku menulis tanggal dan 3 kata, kasus ditutup. Bukan melupakan, bukan juga memaafkan. Hanya saja, hari itu tidak lagi bertanggung jawab untuk menentukan bagaimana aku akan hidup di masa depan. Keesokan paginya, Cahaya bangun pukul 6. Dia mengenakan piyama, berpegangan pada tepi tempat tidur, perlahan berjalan ke jendela. Sinar matahari masuk melalui celah kerai, jatuh di rambutnya. Di dapur, teko air baru saja mendidih. Kalender kerjaku tertempel di pintu kulkas. Senin, ke puskesmas untuk latihan pertolongan pertama. Rabu, menyerahkan proposal proyek baru. Sabtu pagi, waktu kunjungan Baskara. Di bawahnya ada satu baris tulisan tanganku. Belikan Cahaya sepatu belajar jalan baru. Dia berpegangan pada ambang jendela, menoleh, dan mengulurkan tangannya ke arahku. Aku berjalan mendekat, tidak langsung menggendongnya, hanya berjongkok 2 langkah darinya, membuka kedua tanganku. "Cahaya," pelan-pelan. Dia sedikit goyah, berhenti, lalu melepaskan pegangannya dari ambang jendela dan berjalan sendiri ke arahku.